Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera buat semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Bram, Founder and CEO The Economic, yang kedua Pak Ferry Irawan, kemudian Pak Tony Prianto yang tadi memberikan materi kepada kita. Selamat jalan Pak, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para penerima award di kegiatan pada hari ini, Financial Industry Challenge and Opportunity of the Prabowo and Gibran Governance, serta Bapak Ibu sekalian para peserta undangan yang saya hormati, izinkan Pak saya menyampaikan sedikit tentang inovasi di bisnis jasa keuangan ya PT Pos Indonesia. Sebenarnya saat ini PT Pos Indonesia sudah bergerak di bidang logistik ya, sebagaimana dengan kebijakan yang diberikan bahwa kita fokus ke logistik ya. Namun financial bisnis yang selama ini orang tahu dulu tentang kantor pos dan giro ya Pak ya. Nah, giro itu adalah bisnis keuangannya PT Pos Indonesia. Dulu orang taunya giro itu ataupun keuangannya PT Pos hanya sebatas kirim wesel pos ya, di mana satu lembar coklat itu dikirim ke kantor tujuan. Tapi sekarang itu sudah berubah jauh ya. Wesel pos itu masih ada, bisnis pengiriman uang itu sudah ada, masih ada, namun sistemnya sudah digital. Kemudian kita juga sudah membuat giro pos itu menjadi lebih berkembang, sehingga tidak hanya sebagai tempat penampungan tetapi juga tempat untuk bertransaksi yang namanya nanti Postpay ya, sebagai digital platformnya PT Pos Indonesia. Next Pak. Ini sejarah perkembangannya kantor pos, next saja. Nah ini awalnya statusnya masih PN Pos ya, PN Pos dan Giro. Di sini ada pos, ada gironya, kemudian berkembang dalam perjalanan waktu sehingga sekarang ini sudah menjadi PT Pos Indonesia. Sekarang ini usia PT Pos Indonesia sudah 278 tahun Pak. Sepertinya ini perusahaan yang tertua di Indonesia gitu ya. Mungkin yang lahirnya udah meninggal, lahir lagi, meninggal, lahir lagi gitu ya, 278 tahun. Nah, kenapa PT Pos Indonesia bisa bertahan di usia 278 tahun? Yaitu karena adanya inovasi yang dilakukan, adanya transformasi yang dilakukan. Karena kalau tidak bisa berubah, beradaptasi dengan lingkungan, maka usianya juga akan tidak sampai seperti ini. Sehingga direksi kami punya target bahwa PT Pos Indonesia itu akan hidup 270 tahun ke depan. Nah, ini ambisi kami untuk PT Pos Indonesia. Next Pak. Nah, ini visi dan misi jasa keuangan, mungkin kita lanjutkan saja, skip saja. Next. Nah, ini beberapa produk tentang bisnis jasa keuangan kita. Direksi kami menyingkatnya dalam bentuk PICIS ya. PICIS itu adalah singkatan dari payment ya. Kemudian I-nya adalah investasi atau investment. Ya, C-nya adalah kredit. Di sini disebut adalah lending gitu ya. Kemudian I-nya adalah insurance, ya ada asuransinya, dan S-nya adalah saving. Nah, karena bisnis kita ini mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka ada bisnis syariah yang kita kembangkan. Nah, ini beberapa produk jasa keuangan yang kita garap selama ini, mulai dari payment yang dalam aplikasi Postpay nanti akan banyak sekali, lebih dari 500 biller ataupun pilihan yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Kemudian remitansi itu adalah pengiriman uang baik itu dalam negeri maupun ke luar negeri. Fund disbursement itu adalah penyaluran bantuan dana ya. PT Pos Indonesia diserahkan kepercayaan oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sembako ataupun PKH kepada 20 juta penduduk Indonesia yang berhak mendapatkan bantuan. Kita juga kemarin diserahkan amanah untuk menyampaikan bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, kemarin kita juga diberi amanah untuk menyampaikan kurang lebih 100.000 bantuan kepada anak-anak yatim piatu. Ya, ini beberapa kegiatan fund disbursement yang kita lakukan gitu ya.
Oke. Ini inovasi Pak, strategi ataupun transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia ada 7. Next Pak. Ada 7 transformasi yang dilakukan oleh PT Pos untuk tetap bertahan ya. Pertama tentang bisnis kita sendiri kita transformasi Pak. Ya, dari mulai loser menjadi winner. Ya. Kita main ke logistik sekarang itu. Market share-nya masuk ke logistik karena logistik itu pasarnya luar biasa dan PT Pos saat ini masih bisnis yang logistik sederhana dan kita akan masuk ke bisnis yang lebih besar. Yang kedua, produk dan channel transformation. Ini kita lakukan sehingga kita ingin dari physical ke digital. Dan inovasi yang kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi provide the best of customer experience. Ya, ini transformasi yang kedua. Yang ketiga kita transformasi proses bisnis kita juga kita rubah. Ya, dari manual ke otomatis ya. Ya, ini juga kita lakukan. Kemudian ada juga teknologi juga kita lakukan transformasi ya. Mulai dari mesin ke services. Ya, jadi tidak hanya sekedar menjadi mesin tetapi kita lebih ke pelayanannya. Kemudian human capital juga kita rubah ya. Awalnya hanya sebagai resource, kemudian kita jadikan ini sebagai capital. Ya, capital. Kemudian organisasi juga kita rubah dari cost menjadi komersial. Ya, kalau kita bicara tentang jumlah kantor pos yang kurang lebih ada lebih dari 4.000 outlet di seluruh Indonesia, itu bisa menjadi cost, menjadi beban, tetapi bisa juga menjadi kekuatan. Dan ini yang kita kembangkan bagaimana 4.500 kantor pos ya, itu menjadi kekuatan dalam menjalankan bisnis PT Pos Indonesia. Kemudian kita merubah juga kultur ya, dari behavior menjadi karakter. Nah, ini beberapa transformasi, 7 transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia sehingga untuk tetap bisa bertahan sampai saat ini. Next Pak. Ini platform tadi saya katakan platform PosPay ya. Bagaimana ini berbasis Giropos yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses transaksi keuangan berbagai layanan pos menjadi melalui proses berbasis Android atau iOS. Jadi di PosPay ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pembayaran, bisa melakukan investasi. Ya, pembayaran udah jelas lah, rekening air, listrik, angsuran kredit motor, bayar rumah, kartu kredit, itu semuanya bisa di PosPay. Ya, investasi kita punya PosPay Gold. Kita kerjasama dengan perusahaan bullion. Kita menjual emas fisik secara digital. Bapak Ibu sekalian kalau download PosPay bisa membeli emas harganya real time. Ya, real time. Nanti transaksinya tercatat di PosPay. Kalau ingin barangnya nanti dikirimkan, itu barangnya dikirimkan. Ya, tetapi kita nyimpan secara digital. Dan itu harganya bergerak secara real time sesuai dengan harga pasar. Ya, itu bentuk investasi. Ya, kemudian kalau kredit, ya, karena kami memiliki komunitas penyaluran kredit pensiun, ya untuk para pensiunan yang dibayarkan di PT Pos Indonesia, kita punya ekosistem juga pelanggan pengiriman surat, pelanggan pengiriman uang, kita juga punya ekosistem tentang mitra UMKM, itu bisa menjadi target untuk kredit. Kemudian insurans kita kerjasama dengan beberapa asuransi untuk menjaminkan beberapa pekerjaan. Jadi ada fitur aplikasi asuransi yang ada di PosPay kita. Dan terakhir adalah saving. Ya, kita kerjasama juga dengan Bank Tabungan Negara ya untuk melakukan pembukaan tabungan. Ya, kemudian kita kerjasama juga dengan beberapa perbankan lain untuk saving tersebut. Next Pak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan beberapa fitur PosPay ya yang kita singkat dalam bentuk pitches. Next Pak. Terus oke, ini tantangan dan peluang. Tantangannya pastilah ya, produk bisnis ini adalah bisnis yang mudah sekali dimasukin oleh pesaing. Kemudian kita keterbatasan untuk teknologi ya, untuk di daerah ya yang tidak semuanya bisa akses teknologi. Kemudian perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah itu juga mempengaruhi dalam bisnis kita dan merupakan jadi tantangan. Next. Ini peluang ya, kami memiliki 6 kantor regional.
43 kantor cabang utama, 169 kantor cabang, ada 5.531 kantor pos pembantu atau pos cabang pembantu. Kita punya juga 59.000 agen dan kita punya 13.000 oranger. Nah, ini merupakan peluang yang bisa kita kelola karena kita punya juga 2,1 juta mitra UMKM, ada 5.000 mitra korporasi dan beberapa pelanggan yang tadi saya katakan. Kita punya 20 juta KPM ataupun keluarga yang kita salurkan melalui bansos. Next, Pak. Oke, ini skip saja. Oke, nah ini tadi katakan kenapa bisnis syariah masuk, karena 87% masyarakat Indonesia adalah merupakan umat muslim, sehingga ini pasar yang sangat bagus untuk dilakukan syariah. Next. Oke, ini syariah yang kita lakukan mulai dari investasi, pembiayaan, asuransi, wisata halal, dan cash in cash out. Jadi Bapak sekalian kalau ingin umroh bisa pesan di aplikasi Postpay. Tinggal pilihan aja, ini mau sama siapa, ini sama siapa. Itu bisa dilakukan. Ya, Postpay sekarang ini sudah lebih dari 5 juta downloader ya. 5 juta downloader yang mendownloadnya, dan itu adalah komunitas yang sangat bagus sekali. Next. Ini aplikasi PGC. Saya sampaikan tentang PGC, ini bagian dari Postpay. Ini aplikasi yang kita gunakan untuk membayarkan bantuan sosial kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Kami mampu menyalurkan bantuan sosial itu 3 juta penerima on hand delivery. Jadi langsung ke penerima. Ya, sehingga ketika kemarin kita diberikan bansos sebanyak 20 juta penerima, kita bisa selesaikan dalam waktu 14 hari saja. Ya, dan itu sampai ke rumah penerima. Nanti kita akan lihat beberapa fotonya. Next, Pak. Oke, ini aplikasi PGC. Nah, semua transaksi penyaluran dana itu ada dashboard secara real time yang bisa diakses oleh pemberi kerja, dan itu menampilkan pertama wajah penerima, ada foto wajah penerima. Yang kedua, di mana lokasi bayarnya, di kantor pos kah ataupun di komunitas, itu ada geotagnya. Ya, kemudian foto rumah KPM ataupun penerima manfaat juga kita tampilkan. Sehingga ketika ada bansos yang ternyata rumahnya bagus, itu menjadi hasil verifikasi dikeluarkan dari daftar penerima dan bisa di tracking. Ya, jadi kalau sudah foto wajah penerima ada, geotagnya ada, rumah KPM-nya ada, sudah tidak terbantahkan lagi ketika kita sudah berhasil menyalurkan. Next, Pak. Nah, ini beberapa contoh kegiatan. Ini apresiasi ya. Ketika kita menyalurkan bansos, kita dapat apresiasi dari beberapa pemerintah, termasuk juga kepada Bapak Presiden. Next, Pak. Ini video, ini foto aja. Ini video agak susah, agak lama ya. Next saja. Nah, ini beberapa penyaluran bansos yang kita lakukan ke rumah KPM, ke rumah penerima yang secara kesehatan tidak bisa mendatangi kantor pos. Ya, kita datangi ke rumah, kita bayar. Kemudian ini foto-foto ini yang akan muncul di dashboard. Ya, sehingga ketika namanya si A, kita bayarkan, ini ada fotonya, ini ada lokasinya, dan ini sebagai bukti yang bisa diakses di dashboard masing-masing. Dan ini membuat siapapun pemberi kerja ketika diperiksa tidak khawatir, karena ini pasti ada bukti tepat sasaran. Baik, next. Mungkin itu Bapak sekalian sebagai pengantar ataupun informasi yang bisa sampaikan tentang Postpay dan perkembangan yang ada di PT Pos Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita sinergikan apabila dia berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Hendra Sari SMM untuk tetap berada di atas panggung untuk dapat menerima kenang-kenangan yang akan disampaikan oleh Bapak Bram S. Putro. Untuk Bapak itu Bram, silakan. Ya. Pak, mohon maaf, kejaksaan aman Pak? Mohon maaf. Ini kamu ngomong sama Pak Hendra? Iya. Kejaksaan Agung itu beda. Oh beda? Iya, itu Kejaksaan Agung Bapak Sandi Tiar Burhanuddin. Pak Hendra mirip sama Jaksa Agung Pak? Bukan. Bukan, beda orang? Beda. Oh iya, berarti kalau beda orang, ini Pak Hendra, maaf, Mbak Inul sehat, Mbak Inul. Beda juga ya? Bukan. Mirip-mirip. Rezekinya aja yang sama. Iya, amin.
Loh, baru saya bahas Pak Bram, Bapak diulang lagi. Boleh lihat kamera 3, 2, 1. Ya. Baik, masih ada satu lagi. Ternyata ini PT Pos Indonesia Persero atau Postpay juga mendapatkan Awards Indonesia Best Financial 2024 untuk kategori fintech dengan title Best Social Contribution Reputation. Wow, luar biasa ya, langsung menerima 2 penghargaan malam hari ini. Yang satu diberikan di Ekonomi sebagai kenang-kenangan menjadi keynote speaker, dan satu Pos Indonesia mendapatkan awarding pada malam ini di Best Financial Award 2024. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi para Ya. keynote speakers kita Bapak Hendra Sari SEMM selaku Eksekutif Vice President Government and Corporate Business PT Pos Indonesia Persero atau Postpay. Wah, jadi bukan Jaksa Agung, bukan juga suaminya Inul. Pak, salam buat Mbak Inul. tetap Tetap bukan, maksa ya? bukan tetap maksa ya. Iya.